Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar sistem tenaga listrik dan konfigurasi sistem distribusi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambaran umum dari sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terbagi menjadi 3 subsistem, yaitu sistem pembangkit. Sistem pembangkit meliputi PLTU, PLTA, PLTD, PLTG dan lain-lain. Sistem transmisi atau penyaluran meliputi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Dan sistem distribusi meliputi jaringan tegangan rendah atau JTR dan jaringan tegangan menengah atau JTM. Sistem distribusi berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar bulk power source sampai ke konsumen. Fungsi distribusi tenaga listrik adalah 1. Pembagi atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat pelanggan. 2. Merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-pusat beban pelanggan dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Sistem distribusi terdiri dari 2 macam, yaitu jaringan distribusi tegangan menengah atau JTM, dan jaringan distribusi tegangan rendah atau JTR. Tegangan kerja JTM adalah minimal 1 kV dan maksimal 35 kV. Sedangkan tegangan kerja yang digunakan di Indonesia adalah 20 kV. Sedangkan tegangan kerja JTR adalah maksimal 1 kV. Dan tegangan kerja yang digunakan di Indonesia adalah 220 volt dan 380 volt. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruksi sistem distribusi. Konstruksi jaringan distribusi dapat berupa saluran udara dan saluran bawah tanah. Saluran udara biasanya dipasang pada daerah dengan jangkauan yang luas, daerah padat dengan beban yang rendah, dan daerah-daerah penyangga antara desa dan kota. Jaringan distribusi yang menggunakan saluran udara mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah biaya investasi relatif murah, mudah dalam pembangunan dan pengoperasiannya. Sedangkan kerugiannya adalah sering mengalami gangguan. Saluran bawah tanah biasa digunakan atau dipasang pada daerah dengan jangkauan yang terbatas dan daerah padat dengan beban tinggi. Keuntungan saluran bawah tanah adalah mudah dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya, tingkat kontinuitasnya tinggi. Sedangkan kerugiannya adalah sulit dalam pembangunannya dan biaya investasi mahal. Secara umum, konfigurasi jaringan tenaga listrik hanya terbagi menjadi 2, yaitu jaringan radial dan jaringan tertutup atau loop. Jaringan radial adalah jaringan yang hanya mempunyai satu pasokan tenaga listrik sehingga, jika terjadi gangguan maka akan terjadi blackout atau padam pada bagian yang tidak mendapat pasokan listrik. Jaringan tertutup adalah jaringan yang mempunyai alternatif pasokan tenaga listrik, sehingga, jika terjadi gangguan, bagian yang mengalami blackout atau pemadaman dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Berdasarkan 2 pola dasar tersebut, dibuat konfigurasi-konfigurasi jaringan sesuai dengan maksud perencanaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Konfigurasi tulang ikan atau fishbone. Konfigurasi tulang ikan termasuk tipikal konfigurasi jaringan radial. Untuk mengurangi luas daerah pemadaman dilakukan dengan cara mengisolasi bagian yang mengalami gangguan dengan memakai pemisah pole top switch PTS dan air break switch ABSW dengan koordinasi relay.
Pemutus balik otomatis, auto recloser, dipasang pada saluran utama dan saklar sesi otomatis, automatic sectionalizer, dipasang pada percabangan. 2. Konfigurasi cluster. Konfigurasi cluster termasuk tipikal konfigurasi jaringan tertutup namun beroperasi radial. Dilengkapi dengan saluran atau penyulang cadangan yang berfungsi untuk menggantikan fungsi saluran utama saat terjadi gangguan pada saluran utama. 3. Konfigurasi spindle merupakan kombinasi antara konfigurasi jaringan radial dan loop. Umumnya dipakai pada saluran kabel bawah tanah. Pada konfigurasi ini dikenal dua jenis saluran atau penyulang, yaitu penyulang operasi dan penyulang cadangan. Penyulang cadangan tidak dibebani dan berfungsi sebagai backup supply. Ujung-ujung penyulang berakhir pada gardu yang disebut dengan gardu hubung. 4. Konfigurasi fork biasa dipasang pada pelanggan penting yang tidak boleh padam, bandara, rumah sakit, dan lain-lain. Konfigurasi fork memungkinkan satu gardu distribusi dipasok oleh dua penyulang berbeda dengan selang waktu pemadaman sangat singkat. Jika penyulang operasi mengalami gangguan maka dapat dipasok dari penyulang cadangan secara efektif dalam waktu sangat singkat dengan menggunakan fasilitas automatic changeover switch. 5. Konfigurasi jala-jala. Konfigurasi jala-jala memungkinkan pasokan tenaga listrik dari berbagai arah ke titik beban. Rumit dalam pengoperasian, umumnya dipakai pada daerah padat beban tinggi dan pelanggan-pelanggan khusus. 6. Struktur garpu dan bunga dipakai jika pusat beban berada jauh dari pusat listrik. Gardu induk jaringan tegangan menengah (JTM) berfungsi sebagai pemasok dan gardu hubung sebagai gardu pembagi. 7. Struktur rantai. Struktur rantai dipakai pada suatu kawasan yang luas dengan pusat-pusat beban yang berjauhan satu sama lain. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.